warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sahabat jurnal dimanapun berada. Hari ini hari Rabu ya, lembar yang ke-21 di bulan Januari 2026. Seperti biasa, Sinta Jurnal keliling ke beberapa UPD dan dinas untuk wawancara eksklusif di podcast hari ini. Dan saat ini saya berada di kantor Dinas Perkim Kota Cilegon bersama Kepala Dinas Bapak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Selamat Sehat? datang Bu di Iya, kantor kami. di kantor Perkim ya. Sebelum kita ngobrol, dapat salam Pak dari pimpinan Oh, redaksi iya. kami, Bapak Jainal Mutakin. Oh, Salam sukses buat Bapak, sehat dan sukses amin. dengan semua Amin, programnya. amin. Oke. Wah, ini kalau ngobrol sama Pak Edi kayaknya luas banget nih. Ah, Orangnya humble banget, enak banget diajak ngobrolnya. Pak, sebenarnya Perkim itu apa? Mungkin masyarakat ada yang tahu, ada yang mungkin belum. Melalui podcast ini kita beri penjelasan. Kemudian menangani bagian apa saja di Perkim ini. Kemudian pencapaian kinerja di tahun 2025 itu apa saja, program yang sudah dilakukan, terobosan-terobosan dan inovasinya apa saja, anggaran yang digunakan sudah menyentuh ke masyarakat sejauh mana, kemudian bantuan kepada masyarakat apa saja dan daerah mana saja, mungkin bisa kita kupas tuntas di acara podcast kita pagi ini. Oke. Mudah-mudahan Bapak dengan santai kita ngobrol, rileks aja, boleh sambil ngopi. Oke, Bu. Aku ngomong nggak Pak Edi, dijelaskan Oke, Pak Edi. makasih Bu Sinta. Ya, mudah-mudahan ini juga dengan cuaca yang mungkin mendung sini Bu ya, Betul. tapi tidak mengurangi kehangatan kita di Betul. ruangan ini. Baik, terima kasih Bu. Kalau singkatnya, sebetulnya kalau di Sperkim ini sendiri, ini ada di Cilegon tahun 2017. Sebelumnya, nomenklaturnya adalah Dinas Tata Kota. Betul. Kalau judulnya saya Dinas Tata Kota, dulu itu memang kita mengelola mengenai tata ruang, Iya. mengenai perizinan segala macam. Tapi begitu kita berubah menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, kita dari nomenklaturnya sendiri. Jadi kita core bisnisnya untuk tupoksinya kasarnya Bu ya, itu adalah menangani perumahan Betul. dan kawasan permukiman. Di dalam Disperkim sendiri kita ada 2 bidang Bu. Satu bidang PSU, prasarana, sarana dan utilitas. Yang keduanya bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Nah, kalau untuk satu bidang yang tadi PSU ya, prasarana, sarana dan utilitas, itu mengelola pekerjaan semua PSU nih Bu nih. Ya. Kalau disebut PSU-nya tadi ya prasarana, berarti ada prasarana. Kita lebih sebetulnya kalau definisi sendiri, prasarana banyak, ada prasarana transportasi, prasarana telekomunikasi, prasarana pendidikan, prasarana kesehatan segala macam. Tapi kalau untuk di sini kita di Sperkim khusus mengenai prasarana jalan. Betul. Jalannya sendiri ada jalan lingkungan, ada drainase lingkungan, terus kemudian juga semacam model utilitas pun kita dulu ada di sini model kayak penyediaan air minum, tapi sekarang sudah ganti. Jadi kita ada persempit lagi, lingkupnya adalah tadi jalan lingkungan, drainase lingkungan dan ruang terbuka publik. Nah, ruang terbuka publik. Jadi lebih fokusnya lagi kita sekarang di tahun 2025 ini kita sudah menangani ada satu lokasi untuk pembangunan ruang terbuka publik, yaitu di RTP Kelurahan Taman Sari. Dan di sana memang dengan kondisi bisa dibilang ini tahun 2025 tahun yang sangat berat. Karena apa? Kita di akhir tahun itu juga ada defisit anggaran, sehingga memang banyak sekali ada efisiensi sehingga banyak program kerja yang mungkin di awal sudah ini mengalami penundaan lah Bu ya. Penundaan karena defisit anggaran tadi. Betul, itu seperti itu. Nah, jadi selain itu di jalan lingkungan ini kami ya membangun jalan-jalannya mungkin ya hanya lebar 2 meter. Berapa lebar kalau untuk Lebar 2 meter itu yang kita menggunakan paving Bu. paving? Kenapa pemilihannya paving? Karena sebetulnya kalau paving ini mudah. Iya. Oleh masyarakat pun dengan kalau misalnya ada terjadi kerusakan bisa dicopot sesuai dengan kerusakan, Iya, betul. bisa ditambal, bisa langsung itu. Tidak harus misalnya kalau dengan aspal harus belinya minimal 1 drum, harus dibakar, harus dipadatkan. Nah, itu seperti itu. Jadi kita melihat dari anggaran, akhirnya kita untuk paving itu Ya, aja itu seperti itu. minimalisir. Jadi untuk kemudahan. Betul. Jadi simpelnya
mungkin kalau dibedakan dengan PU, biasanya PU ini jalannya jalan hot mix Hot mix. dan beton. Beton. Kalau untuk Perkim kita jalannya jalan lingkungan yang menggunakan paving. Betul. Walaupun tetap yang namanya jalan kan bisa saja nantinya. Nah itu seperti itu. Nah kemudian selain itu kami juga saat tahun 2025 kemarin kita merehab rumah tidak layak huni, Bu. Kita tahun kemarin itu merehab ada 44 unit rumah tidak layak huni, dan itu kita dari satu unit itu kita mendapat 30 juta rupiah. Apa saja penanganannya? Penanganannya rumah itu harus ada 4 ini kriterianya. Pertama, bahwa rumah itu harus ada strukturnya. Struktur berarti kan harus dari mulai ada fondasi, terus kemudian ada slopnya, ada tiangnya, ada baloknya. Jadi seperti itu. Yang kedua, dari sisi pencahayaan itu pun harus cukup cahaya. Kenapa? Cahaya ini untuk minimalnya untuk hemat energi. Betul. Kalau rumah yang gelap, otomatis kan dia harus menyalakan lampu nih. Atau lampu otomatis harus ada biaya lagi. Yang ketiganya. Kriteria 3 ini. Iya, yang ketiganya terus kemudian juga selain cahaya juga harus sirkulasi udara. Betul. Sirkulasi udaranya bisa segar sehingga ruangannya tidak apek gitu, tidak lembab gitu ya. Nah, kalau terus kemudian yang terakhir ini juga rumah harus ada toiletnya. Sehingga kalau dari 4 ini ditangani, insya Allah ini rumahnya ini menjadi nyaman lah, layak huni, untuk anak-anak pun sehat, untuk keluarga pun sehat. Sehingga diharapkan nanti ini hubungannya juga dengan peran ibu-ibu untuk membina rumah tangga tuh bagus, seperti itu. Nah kemudian selain itu kami juga ada kriteria siapa saja sih yang bisa mendapat bantuan untuk siapa saja? Ini adalah pertama orangnya MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Nah di situ punya hak untuk mendapat bantuan. Yang kedua tentunya ini terkait yang utamanya adalah status lahan. Yeah. Nah, status lahan ini harus benar-benar ada bukti kepemilikan sendiri, tidak sedang sewa, tidak sedang sengketa, dan sebagainya. Jadi itu dibuktikan dengan sertifikat, dengan mungkin AJB gitu ya, dan lain sebagainya. Gitu. Terus kemudian juga memang benar ada rumahnya. Ada rumahnya. Rumahnya memang tidak layak. Jangan punya tanah kosong, kita itu nggak bisa, harus ada rumah dan harus ada rumah yang bakal kita rehab. Iya betul sekali seperti itu Bu. Terus kemudian juga dari situ ini rumah untuk keluarga, bukan untuk yang lajang. Betul. Untuk itu sehingga di sini memang dibutuhkan rehab ini untuk keluarga. Jadi seperti itu Bu. Nah ini untuk tahun 2025 kemarin kami itu sudah berapa rumah yang kita bantu Pak? Yang dibantu tahun kemarin itu ada 44 unit. 44. Itu terdistribusi dari Kelurahan Bulakan itu ada 23 unit. Terus kemudian Sameng Raya ada 4 unit. Terus kemudiannya Grogol ada 8 unit. Kebon Dalem ada 8 unit dan Jembatan 1. Jadi total kemarin itu ada 44 rumah yang sudah terbantu. Nah, selain itu, ini kan rehab rumah tidak layak huni ini juga menjadi concern Pewali nih. Karena bisa dibilang kami mempunyai baseline yang berasal dari pengentasan kemiskinan ekstrim tahun 2024 bahwa di Cilegon ini ada 2.508 unit rumah tidak layak huni. Nah dari situ makanya ini komitmen Pak Wali bahwa sampai nanti akhir pemerintahan beliau ingin mengentaskan semuanya selesai semua. Jadi dan komitmen seperti itu kami juga dalam menyusun register kemarin itu kami mentargetkan ada 500 unit rumah yang akan kita tangani setiap tahunnya nih. Setiap tahunnya berapa? 500. 500 setiap tahun. Setiap tahun. Dari mana saja? Nah, ini bersumber dari misalnya pertama APBD yang ada di Perkim. Betul. Kita ada 5 miliar. Artinya ada 5 miliar ini ada sekitar 147 unit. Nah, di luar itu ada juga APBD yang dititipkan di kelurahan, di PWK nih. Betul. Itu di masing-masing kelurahan itu diwajibkan minimal ada 2
rumah yang harus ditangani. Harus tangani. Jadi ada 43 kali 2 tambah 86 lagi. Betul. Nah, selain itu kami juga mengajukan usulan. Kami sudah menginput nih dari sistem baru, sistem informasi pembangunan bantuan rumah itu di Kementerian Perkim. Kita ada 300 unit yang kita harapkan minimal ya ada yang terrealisasi lah seperti itu. Selain itu juga ke provinsi juga. Perkim provinsi kami mengajukan juga. Harapan kami sih ini bisa terrealisasi lebih banyak lagi. Dan kemudian selain itu juga nggak lupa dari CSR, Bu. CSR juga ya. Nah, tahun kemarin itu CSR dari Posko itu kita dapat ada 6, ada KS ada 1. Nah, harapan kami ini juga nanti ke depannya nih peran serta ya pengusaha industri itu bisa lebih besar lagi untuk menuntaskan ini. Tapi tentunya dari baseline 2.508 ini dinamis nih Bu nih. Tambah lagi kemarin ada cuaca ekstrim Bu ya. Betul. Ada banjir. Kita sudah berapa kali banjir, makanya Ibu juga kena banjir juga kan nih. Nah, bencana-bencana seperti itu tentu ada penambahan unit yang harus kita bantu Pak. Sebetulnya kalau penambahan nggak Bu, tapi dari sisi prioritasnya. Oh, sisi prioritas, betul. Nah, kalau kemarin pun awalnya sudah menyampaikan bahwa jadi tolong prioritaskan yang kemarin terdampak dari bencana banjir itu. Nah, itu makanya kami saat ini kami sedang memverifikasi Bu, berapa banyak sih rumah-rumah yang ada atau keluarga yang terdampak dari tingkat keparahannya memang ini betul dibantu. Jadi harapan kami ini bisa seperti itu. Jadi ya kembali lagi tetap semuanya insya Allah akan ditangani Bu. Walaupun mungkin ya tentunya dengan ini yang dinamis, tentunya kita juga kalau kita ditangani tidak cuma dari pemerintah, ya dari masyarakat, ya dari industri segala macam itu 3 pilar ini Bu ya. Masyarakat, pemerintah dan pengusaha industri insya Allah beres semua. Bisa beres tertangani Pak ya. Ya, itu program yang memang sudah sukses dijalankan di tahun 2025. Ya. Apa harapan Bapak untuk tahun 2026? Apakah memang ada penambahan budget, penambahan dana, pengajuan dana kembali? Harapan Bapak di tahun 2026 seperti apa kepada pemerintah? Kemudian harapan Bapak kepada masyarakat Cilegon apa untuk Dinas Perkim ini Pak? Harapan kami gini Bu, terkaitnya misalnya tadi dengan saya mau tidak mau harus bicara mengenai semua Bu ya. Pertama dari sisi penyediaan ruang terbuka publik ke depannya harapan kami ini bisa lebih ini lagi sehingga dimanapun nanti ada di Kelurahan Randakari, di Kelurahan Lebak Gede segala macam itu ada ruang terbuka publik sehingga masyarakat di sana pun bisa punya tempat untuk kumpul, untuk olahraga iya betul. Sama itu dari sisi penyediaan ruang terbuka publik. Terus kemudian juga untuk khususnya rehab rumah tidak layak huni, harapan kami juga selain unitnya bisa bertambah yang kami tangani, kami berharap juga dengan kemampuan anggaran yang mudah-mudahan harapan kami ke depan bisa lebih baik lagi sehingga per unitnya tidak hanya cuma 30. Bisa jadi kalau per unitnya tambah jadi 40 atau berapapun itu hasilnya pasti akan lebih sangat lagi sekali. Itu. Dan harapan kami terusnya yang tidak kurang adalah bahwa yuk kita sama-sama nih menangani ini masalah kita semua. Jadi bukan hanya saya yakin Bu, kalau pemerintah yang bergerak hanya pemerintah kita ketinggalan sanggup. Tapi kalau semuanya bergerak dari pemerintah, dari industri, dari masyarakat semuanya, insya Allah nggak ada yang tidak mungkin diselesaikan. Mungkin demikian Bu. Jadi ya saya yakin bersama kita bisa ke depan. Betul, oke. Ya untuk sahabat jurnal banyak sekali pemaparan-pemaparan dari Bapak Kepala Dinas Perkim, Bapak Edi untuk hari ini. Mudah-mudahan harapan ke depannya yang diutarakan Bapak Kadis bisa terlaksana, pihak pemerintah juga bisa merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan tentunya ya Pak ya, demi kesuksesan bersama, demi masyarakat Cilegon yang sejahtera pastinya ya. Untuk sahabat jurnal kami minta saran dan kritiknya di setiap podcast yang kami tayangkan, mudah-mudahan jurnal KUHP juga akan lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih untuk kebersamaannya Pak Edi, sehat dan sukses. Mudah-mudahan kita terus akan bermitra kedepannya. Pak Edi sukses juga di tahun 2006. Sukses juga buat Bu Sinta. Oke, terima kasih. Dan saya akhiri si Sinta dari jurnal KUHP mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.